Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Li Zhengzi berkata, Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu dikatakan memiliki energi spiritual yang berjumlah 1 juta, membuatnya mencapai alam lain. Jika aliansi tidak memiliki siapapun yang bisa mengalahkannya, apa gunanya bahkan untuk mengalahkan pihak iblis? Pada akhirnya, kita masih akan sulit lepas dari nasib berakhir sebagai pihak yang kalah. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa saya belum siap. Untuk berbicara dengan arogan, saya selalu percaya, sampai bertemu dengan kamu, bahwa sayalah yang memiliki peluang terbesar untuk menjatuhkannya dengan diri saya sendiri. Mencapai titik ini, kepercayaan diri Li Zhengzi menjadi lebih besar. Tahun ini, saya akan berusia 67 tahun. Jika saya diberi 100 tahun lagi, mungkin saya akan memiliki kesempatan seperti itu untuk mengalahkan Kaisar Dewa Iblis. Tetapi jika aliansi runtuh, akhir-akhirnya pasti akan tragis. Oleh karena itu, saya tidak dapat merusak kemungkinan situasi yang begitu baik hanya karena Anda. Sayangnya, pengaruh yang diperoleh kuil ksatria selama bertahun-tahun tidak ada yang bisa saya bandingkan, dan pada akhirnya proposal saya untuk menyerahkan kamu pada Kaisar Dewa Iblis ditolak. Namun, sekarang tampaknya Yang Haohan dan Long Tianying benar. Anda layak mendapatkan investasi seperti itu dari aliansi. Sambil mengatakan itu, Li Zhengzi tiba-tiba terdengar sangat lelah, tetapi juga santai, seolah-olah beban besar baru saja diturunkan darinya. Para penyihir adalah yang paling sensitif terhadap fluktuasi mental. Saya tidak kagum dengan usia kamu, atau kultivasi kamu, tetapi oleh keinginan kamu. Penampilan kamu dalam, pendiam, dan agresif, bukti kemantapan kamu yang tak tertandingi. Dan mata kamu tegas, tidak menunjukkan sedikit pun ketidaksabaran atau kebanggaan. Dua karakteristik ini ditambahkan bersama-sama membuat saya melihat melalui masa depanmu. Sangat bagus, luar biasa. Namun, perjalanan yang harus kamu lalui masih sangat panjang. Saya berharap kamu menerima tanggung jawab berat saya untuk menantang Kaisar Dewa Iblis. Saya tahu bahwa kuil ksatria selalu berharap untuk menyatukan 6 kuil besar secara menyeluruh, untuk bergabung secara menyeluruh, menunjukkan kekuatan penuh kami, dan membangun negara bersatu yang akan menghadapi Kaisar Dewa Iblis. Saya tidak menolak proposal ini, tetapi berharap kuil penyihir dapat memimpinnya, sementara kuil lainnya juga memiliki pandangan mereka sendiri. Untuk alasan ini, saran ini tetap terdampar bahkan setelah bertahun-tahun. Jika suatu hari, kamu bisa mengalahkanku, aku akan menerima lamaran kuil kesatriamu atas nama kuil penyihir, sambil memberimu kualifikasi untuk menantang Kaisar Dewa Iblis. Long Haoshen dengan tenang mendengarkan apa yang dikatakan Li Zhengzi. Dari awal hingga akhir, dia tidak menentangnya sama sekali. Dia menemukan bahwa dia telah menyukai kepala kuil penyihir ini. Dia tidak menunjukkan reservasi apapun, dan meskipun terkadang dia bisa terdengar tidak menyenangkan, dia dengan jelas menyatakan persetujuannya atas Long Haoshen, serta harapan masa depan aliansi. Tatapan tajam ditembakkan dari mata Li Zhengzi, menusuk Long Haoshen seperti pedang tajam dan segera menarik energi spiritual dalam dirinya. Kemegahan gerimis meluap darinya, dan mengambil bentuk dataran tinggi spiritual yang defensif, berlapis, dan spiritual. Li Zhengzi menunjukkan sedikit senyum dan mengalihkan pandangannya kembali kepadanya, Long Haoshen. Anda harus ingat bahwa dunia ini tidak pernah kekurangan orang jenius. Meskipun bakat seperti milikmu sangat langka, bukan berarti bakat seperti itu tidak pernah muncul. Tapi sampai sekarang, manusia tidak pernah menghasilkan orang yang benar-benar mampu melawan Kaisar Dewa Iblis. Tahukah kamu mengapa? Long Haoshen menggelengkan kepalanya, tolong jelaskan kepala kuil. Li Zhengzi menjawab, itu karena mereka tidak mengerti gagasan bertahan dengan sabar. Apa? Otak Long Haoshen telah bekerja dengan kecepatan tinggi setelah mendengar pertanyaan Zhengzi, tetapi ini adalah jawaban yang tidak muncul di benaknya. Putra Samsara sebelumnya dan Ye Wuxiang juga merupakan keajaiban yang luar biasa dari generasi mereka. Kultivasi mereka juga mencapai langkah ke-9, tetapi pada akhirnya, itu masih berakhir dengan kematian mereka.
Paling-paling, sisi iblis hanya tertahan sedikit. Dalam hal bakat bawaan, mereka sama sekali tidak di bawahmu, dan bahkan mungkin melampauimu. Misalnya, pada usia 36 tahun putra Samsara pada waktu itu berani menantang Kaisar Dewa Iblis, membuktikan kepercayaan diri dan kekuatannya. Tetapi pada akhirnya kedua belah pihak menderita kerusakan, dan hal yang sama berlaku untuk pengguna pedang suci ilahi Ye Wuxiang. Bakat mereka sangat mungkin bisa memimpin serangan balasan manusia yang besar, atau setidaknya membalikkan situasi yang tidak menguntungkan. Tapi pada akhirnya, mereka semua kalah karena ketidaksabaran mereka. Melihat ekspresi ketidakpahaman Long Haoshen, Li Zengzi menyatakan, "Kamu tidak mengerti kan? Kalau begitu, izinkan saya menjelaskannya secara sederhana. Jika putra Samsara pada waktu itu tidak menantang Kaisar Dewa Iblis pada usia 36, tetapi 136 tahun, apakah hasilnya akan sama? Jika pengguna pedang suci ilahi telah menantangnya pada usia 140 tahun atau lebih, bukan 40 atau lebih, bagaimana dengan itu?" Long Haoshen tidak bisa menahan diri untuk tidak membalas, tetapi leluhur ini tidak punya pilihan lain pada waktu itu. Pasukan iblis menekan wilayah itu dan meninggalkan mereka tanpa pilihan selain bertindak. Li Zengzi mendengus untuk itu, mengeluarkan ekspresi jijik, "Mereka memiliki mentalitas yang persis sama denganmu, itulah sebabnya mereka tidak berhasil benar-benar menjadi pemimpin kemenangan manusia melawan ras iblis. Sejak awal era gelap, kami dipaksa ke sebidang kecil tanah ini, tetapi tidak pernah dipaksa untuk situasi putus asa. Itu benar, iblis akan sering melancarkan serangan, tetapi setelah bersilangan dengan mereka, menurutmu apa yang menjadi celah antara aliansi dan kekuatan iblis?" Long Haoshen menjawab dengan sangat serius, "Iblis berada di bawah pimpinan 72 dewa iblis, dan pasukan mereka sangat tangguh. Hanya dengan mengandalkan keunggulan alami dari 6 benteng besar, aliansi hampir tidak dapat menahan serangan mereka. Tentu saja, kita pasti lebih rendah dalam hal kekuatan, dan saya tidak mengerti rahasia sebenarnya yang dimiliki aliansi." Li Zengzi menjawab itu, "Kamu membuat poin yang bagus. Memang, kekuatan iblis lebih kuat dari kita, dan itu telah terjadi selama ini sampai sekarang. Tapi pernahkah Anda berpikir tentang 6.000 tahun yang lalu? Bagaimana keadaan saat itu? Pada saat itu, para dewa iblis juga berjumlah 72, dan generasi pertama dewa iblis mereka adalah yang terkuat dalam kekuatan. Karena mereka dapat mengurangi kita ke keadaan ini, apakah Anda benar-benar berpikir mereka tidak dapat memadamkan kita secara menyeluruh? Kebenaran terkandung dalam sejarah perjuangan aliansi melawan iblis. Mereka memiliki lebih dari 10 kesempatan untuk menghancurkan aliansi secara menyeluruh. Jika Kaisar Dewa Iblis tidak menyisihkan biaya apapun untuk melancarkan serangan kekuatan penuh terhadap kita, kita akan dihancurkan jauh sebelumnya. Dan garis keturunan manusia pasti sudah lama berhenti." "Aduh." Long Haoshen memiliki ekspresi khawatir, "Kepala kuil, Anda benar. Lalu mengapa iblis tidak melakukannya?" Li Zengzi memiliki senyum dingin di wajahnya, "Mereka membesarkan kita di ruang tertutup. Benar, kekuatan iblis jauh lebih besar dari kita, tetapi bagaimanapun juga mereka bukan dari dunia kita. Kecuali untuk perkelahian dan kehancuran, mereka tidak mampu melakukan apapun. Jika manusia benar-benar punah, bahkan tidak akan ada kebutuhan orang lain untuk membalaskan dendam kita, iblis hanya akan berjalan melalui jalan kehancuran sendirian. Oleh karena itu, iblis tidak berani memusnahkan kita. Inilah rahasia di balik 6.000 tahun zaman kegelapan. Di belakang kita, iblis akan sering melakukan transaksi dengan pihak kita, hanya saja masa tidak tahu tentang itu." "Dan bagaimana dengan perang suci ini?" Long Haoshen masih tidak percaya dengan kata-kata Li Zengzi. Li Zengzi dengan acuh tak acuh menjawab, "Perang suci. Kamu mungkin yang memicunya, tetapi sebenarnya, alasan mendasar di baliknya adalah karena iblis takut. Selama beberapa tahun terakhir, pertumbuhan aliansi terlalu cepat dan melampaui harapan mereka. Kaisar Dewa Iblis takut kekuatan kita tumbuh terlalu cepat, dan mengancam aturan iblis. Pada saat yang sama, jumlah iblis terlalu besar, dan perlu dikurangi. Itulah mengapa perang suci ini pecah, dan mengapa sampai sekarang,
tidak ada dari 6 kuil besar yang berhasil ditembus meskipun ada serangan berkali-kali. Long Haoshan tersentak, samar-samar memahami maksud Li Zengzi. Yang terakhir melanjutkan, dengan kata lain, pada saat-saat itu, mereka tidak berada dalam situasi di mana mereka tidak punya pilihan lain selain bertarung sampai mati. Jika pengguna pedang suci ilahi atau putra samsara telah bertahan dalam diam cukup lama, sampai saat mereka memiliki pemahaman yang cukup, aliansi tidak akan berada dalam kondisi saat ini. Karena Anda adalah orang yang cerdas, saya percaya bahwa Anda memahami maksud saya. Tentu saja, saya tidak menyuruh Anda untuk mengurung diri di dalam aliansi sampai saat itu, justru sebaliknya, pertumbuhan dan pemahaman sejati mengharuskan seseorang untuk tanpa henti menantang para iblis, untuk menjalani pertempuran tanpa henti. Tetapi Anda harus ingat untuk mencoba sejauh mungkin untuk menghindari bahaya dan masalah yang tidak perlu. Pada titik ini, Li Zengzi menutup matanya dan bersandar di sofa, sepertinya terpantul dalam-dalam. Long Haoshan menjawab dengan hormat, terima kasih banyak kepada Anda, Penatua. Dari percakapan kami, saya berutang pada senior tiba-tiba kilasan wawasan dan pemahaman yang mendalam. Li Zengzi melambaikan tangannya, sekarang hiduplah secara kompetitif. Meskipun saya menghargai bakat Anda, saya pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan dalam pertempuran untuk peringkat 6 kuil. Masih terlalu dini bagimu untuk berpikir untuk mengalahkanku. 5 tahun kemudian akan memulai kontes kuil berikutnya. Saya harap pada saat itu, saya tidak akan melihat Anda sebagai lawan. Tetapi dalam 15 tahun Anda harus dapat benar-benar mulai menyebarkan pancaran Anda. Long Haoshan perlahan berdiri dan membuat, sekali lagi, salamnya kepada Li Zengzi sebelum berbalik. Li Zengzi menyipitkan matanya sedikit, melihat langkah Long Haoshan yang terus pergi. Jauh di lubuk hatinya, pikirannya adalah, sungguh anak penuh keberuntungan. Saya harap dia tidak akan mengikuti langkah para pendahulunya sebagai orang berbakat seperti Ye Wuxiang dan Putra Samsara. Kata-kata Li Zengzi benar, di dalam pikiran Long Haoshan. Akan mencapai 20 tahun ini, dan setelah memfokuskan seluruh energinya pada kultivasi dan melawan iblis selama 10 tahun terakhir, pemahamannya tentang urusan internal aliansi dan hubungan antara iblis dan umat manusia tidaklah besar. Sejak kembali dari Rawa Hitam, dan terutama setelah kembali dari pengasingan, dia telah belajar banyak hal yang tidak dia ketahui sebelumnya dari Long Tianying, Zheng Yue, dan Li Zengzi. Hampir semuanya tentang membimbingnya di jalan yang benar. Oleh karena itu Long Haoshan memperoleh kedewasaan. Hei, saat kata-kata Li Zengzi bergema di benak Long Haoshan, dia mendengar panggilan. Long Haoshan merasa terkejut, dan tanpa sadar berbalik. Baik dia dan orang yang memanggilnya menjadi kosong. Orang yang baru saja memanggilnya jelas adalah murid langsung Li Zengzi, Tan Wan. Dan ini karena Long Haoshan berpikir untuk pergi melalui formasi teleportasi. Saat itu ia bertatap muka dengan Tan Wan. Dalam sekejap kelesuan, dia menyadari kesalahannya, karena pembicaraan Li Zengzi membawanya terlalu banyak, itu sudah cukup untuk membuatnya lupa mengenakan armor sebelum kembali keluar. Dan pada saat seperti itu, Tan Wan datang menemuinya secara langsung. Kejutan Tan Wan terlihat jelas, tentu saja karena penampilan Long Haoshan. Anda, apakah orang ini? Melihat penampilan Long Haoshan yang muda dan tampan, matanya menjadi dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Satu-satunya yang lain yang hadir di kantor Li Zengzi adalah Li Zengzi sendiri serta kepala ksatria suci sementara itu. Melihat orang asing keluar, dia secara alami menyimpulkan bahwa karena itu bukan gurunya, itu hanya bisa menjadi kepala ksatria suci sementara itu. Menjadi murid langsung dari kepala kuil penyihir Li Zengzi, dan terlebih lagi diberkati dengan ketampanan, Tan Wan adalah kekasih yang ideal di mata hampir semua penyihir kuil penyihir. Para pemuda yang datang memintanya terlalu banyak, tetapi dia yakin bahwa orang di depan matanya tidak ada bandingannya dengan salah satu dari mereka. Pikiran pertamanya adalah, jadi seorang pria sebenarnya bisa sangat tampan. Baik itu dalam hal bentuk atau penampilan, dia tidak bisa melihat satupun kekurangan Long Haoshan. Sebagai seseorang yang dulunya sombong dalam penampilannya, dia tiba-tiba memiliki semacam perasaan malu, dan terlebih lagi, orang itu terlihat lebih muda darinya.
Tanggapan langsung Long Hao Shen memberi Tan Wan konfirmasi tertentu. Setelah mengetahui kesalahannya, dia segera mengenakan armornya. Di bawah tatapan tak berdaya Tan Wan, baju besi emas yang berkilauan oranye dengan cepat menutupi tubuh Long Hao Shen, dan topeng emas muncul kembali untuk melindungi wajahnya dari pandangan. Itu benar-benar kamu. Setelah beberapa saat lesu, ekspresi Tan Wan sudah dipenuhi dengan keterkejutan. Long Hao Shen mengangguk padanya, sebelum melangkah ke dalam formasi transportasi, segera pergi. Melihat siluetnya berangsur-angsur berubah menjadi ilusi, Tan Wan segera bergegas keluar dari formasi pengangkutan Li Zhengzi. Keingintahuan seorang gadis selalu lebih besar daripada keingintahuan seorang anak laki-laki, dan terlebih lagi keterkejutan ini melebihi semua yang dulu dia ketahui. Tepat setelah tiba di lantai 2, Long Hao Shen sangat terkejut, karena dia melihat sekilas bahwa Chai berada di bawah pelukan orang lain. Setelah memberikan pandangan bagus lainnya, dia dipenuhi dengan kejutan yang bagus dan melangkah maju dengan cepat, berteriak keras, "Kakak!" Yang memeluk Chai adalah Li Xin, yang sudah lama tidak dilihat Long Hao Shen. Dan di samping mereka Lin Xin, yang telah mendapatkan kembali rambut hijau tua panjangnya, berpegangan tangan kanan dengan Han Yu, penuh kegembiraan. Awalnya, Lin Xin baru saja diberitahu oleh Penatua Fei tepat setelah Long Hao Shen dipanggil oleh kepala kuil penyihir Li Zhengzi. Mendengar berita tentang teman-teman dari timnya serta ksatria Yayasan Emas, dia langsung menebak. Tidak ada yang memiliki kepercayaan yang lebih baik pada kekuatan Long Hao Shen selain Lin Xin. Dia hampir yakin bahwa Hao Shen adalah ksatria Yayasan Emas itu. Segera, dia mengambil Li Xin dengan ekstasi dan bergegas secepat mungkin. Di koridor, dia berlari ke arah Chai dan Han Yu yang sedang menunggu kembalinya Long Hao Shen. Li Xin mendengar tentang hilangnya ingatan Chai jauh sebelumnya. Dipenuhi dengan perasaan lembut, pandangannya kabur dengan air mata saat dia memeluknya. Lin Xin dan Han Yu memegang tangan kanan satu sama lain dengan kuat. Setelah 2 tahun berlalu, saudara-saudara sangat senang untuk bersatu kembali sehingga mereka kehilangan kata-kata. Sebelum mereka punya waktu untuk mulai berbicara, Long Hao Shen kembali. Lin Xin melepaskan tangan Han Yu, dan berteriak keras, "Bos!" Berlari cepat, dia memeluk Long Hao Shen dengan erat. Semua orang penuh kegembiraan, dan hampir tidak bisa mengendalikan diri. Meskipun Long Hao Shen mengenakan armor emas, suaranya tidak berubah. "Hao Shen!" Li Xin melepaskan Chai dan melangkah maju dengan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Terlepas dari sifatnya yang kuat, dia benar-benar meneteskan air mata. Melepaskan pelukannya dengan Lin Xin, Long Hao Shen memeluk Li Xin dengan erat. Emosi yang melonjak membuat Long Hao Shen terdiam saat dia tersedak emosi. Setelah beberapa saat, emosi semua orang kembali ke ketenangan, dan Long Hao Shen menyatakan, "Mari kita bicara setelah kita masuk ke dalam ruangan." Mereka berlima memasuki kamar Long Hao Shen bersama. Setelah menutup kamarnya dengan baik, Long Hao Shen melepas armor Yayasan Emas padanya dengan tergesa-gesa. Di depan kakak perempuan dan laki-lakinya. Pada saat ini dia bisa mengamati Li Xin dan Lin Xin dengan penuh perhatian. Dibandingkan dengan waktu sebelum perpisahan mereka, Li Xin tampak jauh lebih dewasa, tubuhnya bahkan lebih berapi-api dan seksi. Rambut merah mudanya disisir ke belakang kepalanya, dan matanya menunjukkan fokus yang besar. Kultivasinya jelas telah berkembang pesat. Dibandingkan dengan Li Xin, perubahan Lin Xin bahkan lebih besar. Sebelum perpisahan mereka, Lin Xin biasa mengeluarkan perasaan sembrono, tetapi pada saat ini, perubahan penampilannya tidak besar tetapi terasa jelas bahwa dia menjadi jauh lebih tegas. Dia juga terlihat cukup bermartabat, memberinya tatapan mantap, yang merupakan sesuatu yang tidak terpikirkan untuk menggambarkan masa lalunya. Secara khusus, ekspresi di matanya terfokus dan mantap, tidak memiliki pengembaraan yang tidak menentu sebelumnya. Tampaknya dia telah menjadi sangat dewasa selama 2 tahun perpisahan ini. Tanpa melihat penampilannya, Long Hao Shen mungkin tidak dapat mengenalinya. Bahkan tanpa bertanya, Long Hao Shen dapat membayangkan bahwa Lin Xin telah mengalami banyak hal selama 2 tahun terakhir. Lin Xin, 2 tahun ini sangat sulit bagimu. Long Hao Shen menyatakan dengan tulus.
Orang yang berkontribusi paling banyak untuk pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64 selama 2 tahun ini adalah Lin Xin. Pil yang dia buat memberikan dorongan besar pada energi spiritual eksternal semua orang, dan dia juga memasok banyak pil untuk kelangsungan hidup semua orang. Dan kapten mereka Long Hao Shen tidak melakukan hal seperti itu, hanya tersisa dalam kultivasi terpencil selama ini. Mendengar Long Hao Shen berbicara demikian, ekspresi Lin Xin berubah. Tiba-tiba berdiri, dia berdiri tegak di depannya seperti anak kecil yang salah. Kapten, jangan katakan itu. Apa yang saya lakukan itu wajar. Tapi, Li Xin tiba-tiba melangkah masuk, biarlah, ini semua masa lalu. Sekarang semua orang telah bersatu kembali dengan kesulitan seperti itu, untuk apa kamu ingin mengatakan itu? Lin Xin menoleh untuk melirik Li Xin. Yang mengejutkan Long Hao Shen, Lin Xin yang awalnya menuju Li Xin menggelengkan kepalanya dengan tegas, Li Xin sayang, aku harus mengatakannya apapun yang terjadi. Jika saya tidak memberi tahu kapten tentang masalah ini, saya tidak akan bisa tenang seumur hidup ini. Tidak akan bisa tenang seumur hidup ini.